Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal tentang gaya lagi. Kita baca dulu soalnya. Besar tegangan tali T pada gambar di bawah ketika sistem bergerak adalah, di sini diketahui M1 itu 2 kg, kemudian M2 itu 1 kg. Nah, ini M1 2 kg. Kita tulis dulu. Diketahui M1 2 kg, kemudian M2 1 kg, kemudian ada sudut kemiringan itu 53 derajat. Terus yang ditanyakan adalah tegangan talinya. Jawabnya yang pertama adalah kita gambarkan dulu gaya yang bekerja atau diagram gayanya. Nah, kita mulai dari gaya pada benda pertama yang M1. Dia punya massa 2 kg. Berarti dia juga punya berat dong. Berarti di sini ada gaya berat. Disebut sebagai W1. Kemudian karena dia punya berat, kemudian di sini digantung pada tali, maka tali akan menegang. Jadi dia akan punya gaya tegangan tali. Kita gambar dengan warna biru saja. Jadi ada tegangan tali ke sana, T. Kemudian di sini juga ada tegangan tali yang sama ke arah sana. Nah, ini karena satu tali masih dalam satu sistem, tidak berhubungan dengan benda lain. Ini nyambung ke katrol, tapi katrolnya di sini dianggap tidak ada pengaruhnya. Jadi T ini seperti satu tali yang tidak dipengaruhi apa-apa, maka T sebelah sini dengan T sebelah sini itu besarnya sama. Kemudian di benda 2 ada berat juga yang arahnya selalu ke pusat bumi. Ini disebut dengan W2. Nah, ini dilihat M1 2 kg, M2 1 kg. Secara alami dia akan tertarik ke arah yang lebih berat. Maka berarti M1 ini akan bergerak turun. Kemudian yang M2 ini akan bergerak ke kiri atas. Jadi muter ke arah sana seperti ini. Jadi benda 1 akan turun, M2 akan naik gitu. Nah, kita amati dari masing-masing benda. Kita coba lihat dari benda yang pertama dulu. Kita dari benda 1 atau M1. Ini karena bergerak jatuh, maka dia otomatis punya percepatan. Karena kalau benda jatuh itu akan semakin cepat, tidak mungkin kecepatannya sama, atau bahkan malah lebih lambat, itu tidak mungkin. Jadi benda jatuh itu pasti akan semakin cepat kalau tidak ada gesekan dengan udara. Nah, itu dianggapnya benda jatuh semakin cepat. Maka di benda jatuh itu ini berhubungan dengan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Diulangi lagi, kalau benda jatuh ke bawah, maka gaya yang bernilai positif adalah gaya yang arahnya searah dengan geraknya. Berarti W1 positif. Kemudian T2 karena berlawanan dengan arah geraknya, dia ke atas padahal geraknya ke bawah, maka T itu negatif. Gitu. Kemudian M yang dipakai tentu M1 karena ini adalah mengamati benda 1. A-nya kita belum tahu. W1
itu merupakan M kali G. M1 itu 2 kilo kali G, ini ditulis dulu ya, M1 kali A. M1 2 kilo, G nya 10 dikurangi T, belum tahu. Kemudian M1 kali A, 2 kali A, jadi 20 dikurangi T sama dengan 2A. Ini adalah persamaan yang pertama. Kita amati lagi pada benda yang kedua. Jadi kita nemu persamaan pertama ini nanti untuk diolah dengan persamaan yang lain supaya nanti ketemu T berapa begitu. Nah, di benda kedua ini juga sama, menggunakan sigma F sama dengan MA sebagai dasarnya. Di benda kedua ini bedanya ada kemiringan nih. Kalau yang tadi benda satu kan tinggal naik turun. Kalau yang ini benda kedua ada kemiringan. Gaya ini ditarik oleh gaya T ke atas sana, tapi dia ada gaya gesek yang menahan. Bukan gaya gesek, adalah maksudnya adalah gaya berat yang menahan. Kalau dibiarkan secara alami, dia kan akan bergerak ke sebelah sana. Kalau misalkan tali ini diputus, akan jatuh turun ke sebelah kanan. Nah, kalau seperti ini berarti ada gaya yang menarik dia ke kanan, gaya semu, yang padahal kan itu sebetulnya dari gaya berat, tapi ada gaya yang arahnya mengarah ke sebelah kanan sana. Nah, ini merupakan komponen dari W2 yang ini bisa dihubungkan menjadi hubungan trigonometri. Jadi yang ke arah sana ini merupakan W sin atau cos ini, coba dihubungkan dengan segitiga nih. Kalau ini dianggap sebagai segitiga, coba kalau ini dianggap sebagai segitiga, ini merupakan bentuk yang sama seperti bidang miring. Ini sama-sama segitiga. Ini ada sudut siku-siku, kemudian ini juga siku-siku. Ini sudut yang lancip. Kemudian di sini juga ada yang lebih lancip nih. Nah, sudut 53 ini merupakan sudut yang paling lancip di antara 3 sudut. Nah, kalau di gambar ini yang paling lancip adalah yang bawah nih. Nah, berarti ini yang bawah ini merupakan 53 derajat, sama dengan sudut yang sini. Nah, makanya ini gambarnya juga harus rapi. Yang sejajar ini turun ya berarti sejajar dengan yang sebelah sini. Kemudian ini turun ke sana juga harus sama dengan yang segitiga sini. Jadi nanti bisa dihubungkan bentuknya. Kalau bentuk segitiganya kurang benar, nanti bingung sendiri ini yang tetanya yang mana. Begitu. Nah, ini yang segitiga ini yang paling lancip bawah, kemudian sudut 53 itu yang paling lancip dari segitiganya. Ya, berarti ini sudut 53-nya yang bawah sini. Ini padahal kalau gambarnya betul harusnya salah ini sebenarnya. Yang 53 kan harusnya sisi sudut yang satunya kan itu adalah 37 derajat, kan itu lebih kecil harusnya. Ya, ini gambarnya salah ini sih, tapi kurang lebih bisa dijelaskan seperti itu. Gambarnya sama berarti sudut yang sama itu kelancipannya sama begitu. Jadi nanti bisa untuk mencari tetanya yang sebelah mana. Nah, ini berarti tetanya itu yang bawah sini. Ini yang 53 itu berarti yang sini. Maka ini gaya yang arahnya ke kanan ini merupakan sisi depan dari teta. Kemudian W2 ini merupakan sisi miringnya. Jadi ada depan dan miring. Ini merupakan hubungan sin. Jadi ini W2 sin theta. Begitu. Jadi nah, ini nih di benda kedua agak sedikit tambahan daripada yang benda satu karena ini pakai sin. Kita lanjutkan. Nah, gaya yang arahnya berlawanan dengan gerakan bernilai negatif. Kemudian ini yang T yang arahnya searah dengan gerakannya ke sana, ini bernilai positif. Jadi ini yang di depan adalah yang
T. Kalau tadi yang di depan kan W, sekarang yang T karena arahnya sejajar, arahnya sama dengan arah gerakan. Ini baru dikurangi yang W2 sin theta sama dengan M2 kali A. Ini T dikurangi M2G sin tetanya adalah 53 M2 kali A. T ini yang kita cari, belum ada. Kemudian M2 itu 1 kg, G nya 10, langsung tulis saja 10 sin 53. Nah ini dengan menggunakan segitiga ini. Kalau di sini 53, di sini pasti 37. Perbandingannya adalah sini 3, sini 4, ya sini 5. Nah ini 53 yang sebelah sini. Padahal sin itu kan depan dibagi miring, jadi depan dibagi miring. Berarti sin 53 itu 4 dibagi 5. Begitu. Terus M2 1 kg kali A. Saya tulis langsung seperti ini saja. Ini 10 bagi 5 2, 5 bagi 5 1. Dari T dikurangi 8 sama dengan A. Ini adalah persamaan kedua. Sebut saja ini 2, yang tadi itu, yang ini 1. Nah, kita bisa menggunakan dua persamaan ini untuk mencari T-nya ini berapa. Jadi kita masukkan nih. Lanjut di halaman berikutnya ya. Nah, ini persamaan yang pertama 20 kurangi T sama dengan 2A. Persamaan kedua T dikurangi 8 sama dengan A. Nah ini kan kita tujuannya mencari T. Nah makanya kita substitusikan yang A supaya T nya tetap ada. Kita nanti bisa mencari T nya. Yang A kita masukkan ke sini. Jadi 20 dikurangi T itu sama dengan 2 kali. Nah A nya ini kita masukkan, itu A sama dengan T dikurangi 8. Jadi 20 dikurangi T itu sama dengan 2T dikurangi 2 kali min 8 berarti 16. Ini kita olah jadi ini min 16 jadi ke sana jadi positif, makanya di sini menjadi 36. Kemudian ini ditambah T jadi hilang, ini tambah T juga jadi ini 3T. Maka untuk mencari T itu 36 dibagi 3. Jawabannya 12 Newton. Ya. Jawabannya adalah yang C, 12 Newton. Ya, sudah. Kalau begitu sudah selesai. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar, atau mungkin bisa dari Telegram atau WA, atau mungkin langsung saat di kelas. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.